Kumpulan istilah dalam fitness. Fitness adalah salah satu jenis olahraga yang saat ini sedang cukup populer dan banyak digandrungi oleh masyarakat. Selain mampu mendapatkan kebugaran, melakukan fitness juga bisa dijadikan metode terbaik dalam meningkatkan massa otot dan membakar lemak. Jika Anda merupakan salah satu orang yang baru mengikuti program latihan fitness, maka ada baiknya Anda mengetahui terlebih dahulu beberapa istilah fitness yang seringkali digunakan oleh orang-orang di dalamnya. Pertama, barbell. Barbell merupakan alat fitness berupa bar atau tongkat besi yang setiap ujungnya bisa ditambahkan piringan beban untuk pemberat. Pada umumnya, barbell digunakan untuk melatih kekuatan, keseimbangan, dan stabilitas. Biasanya, barbell digunakan dengan cara didorong atau diangkat lurus ke atas, lalu diturunkan kembali dengan teknik dan program yang tepat. Kedua, dumbbell. Dumbbell merupakan versi terkecil dari barbell yang panjang barnya tidak lebih dari sejengkal tangan orang dewasa. Namun, barbell bisa lebih bebas digunakan dan bisa digabungkan dengan beberapa teknik gerakan. Walaupun begitu, disarankan agar Anda tetap menggunakan dumbbell dengan beban yang sama untuk melatih kedua sisi otot tubuh agar keseimbangan tubuh tetap terjaga dan resiko cedera bisa diminimalisir. Ketiga, reps. Reps merupakan singkatan dari repetition atau repetisi dalam bahasa Indonesia yang artinya pengulangan atau ulangan. Repetisi adalah pengulangan gerakan yang sama dan diulang-ulang dalam satu waktu tertentu. Jumlah repetisi bisa diperlukan otot dalam mencapai titik hipertrofi adalah 8-12 reps. Contoh, ketika trainer fitness Anda meminta untuk mengangkat dumbbellnya 10 repetisi, maka artinya Anda diminta untuk mengangkat dumbbell sebanyak 10 kali atau 10 pengulangan. Kalau tidak sanggup menyelesaikan 10 repetisi, kemungkinan besar beban yang digunakan terlalu berat. Sebaliknya, jika mampu menyelesaikannya lebih dari 12 repetisi, berarti beban yang digunakan terlalu ringan. Keempat, set. Set merupakan akumulasi atau kumpulan dari repetisi yang sudah dilakukan dalam satu waktu tertentu. Jika sebelumnya Anda sudah melakukan gerakan push up sebanyak 10 repetisi, lalu melakukan jeda istirahat, itu artinya Anda sudah melakukan satu set push up dengan 10 repetisi, dan seterusnya. Pada umumnya, jumlah standar set dalam latihan adalah 3-5 set. Kelima, pump atau ngepump. Pump atau ngepump adalah istilah yang sering digunakan ketika selesai latihan fitness. Otot-otot akan menjadi lebih besar dan sangat keras. Fenomena ngepumpnya otot ini hanyalah suatu peningkatan ukuran otot yang bersifat sementara, yang terjadi setelah berlatih karena meningkatnya aliran darah secara drastis ke seluruh darah di daerah-daerah otot yang telah dilatih tersebut. Setelah beberapa lama dan cooling down, otot-otot itu akan kembali normal seiring dengan stabilnya aliran darah yang mengalir. Jadi, jangan terkejut jika otot Anda akan menyusut kembali setelah berlatih. Itu adalah sesuatu yang normal. Untuk memperbesar otot, Anda harus rutin untuk berlatih. Keenam, kardio atau latihan kardio. Latihan kardio adalah aktivitas fisik yang dilakukan secara intensitas sedang dalam jangka waktu yang lama. Contoh, latihan kardio adalah lari, bersepeda, berenang. Ini merupakan jenis latihan kardio yang populer dan mudah untuk dilakukan. Latihan kardio bisa dilakukan kapan saja, tidak harus dilakukan di tempat fitness. Kardio yang biasa dilakukan di tempat fitness adalah menggunakan sepeda statis, lari di treadmill, atau menggunakan mesin elips. Anda juga bisa berlatih kardio dengan cara naik turun tangga selama 30 menit atau lebih guna menyegarkan tubuh Anda. Ketujuh, otot kering. Otot kering memiliki kadar body fat yang rendah, sehingga otot terlihat jelas karena tidak tertutup lemak atau hanya sedikit lemak di dalam tubuh. Kedelapan, otot basah. Otot basah adalah otot yang memiliki kadar lemak yang tinggi. Otot basah bisa juga diartikan bahwa otot tersebut berukuran besar tapi detail ototnya masih belum jelas karena masih tertutup lemak
atau kadar body fatnya yang masih terbilang tinggi. Kesembilan, spot atau spotting. Spotting dalam aktivitas fitness artinya mengawasi latihan partner atau teman fitness kita untuk membantunya menyelesaikan set tanpa cedera. Spotter berarti orang yang mengawasi. Istilah spotting dalam dunia fitness berarti tindakan mendukung orang lain selama jenis latihan tertentu dengan tujuan untuk membantu, mengangkat, dan mendorong lebih dari yang biasanya dengan cara yang aman. Secara psikologi, partner Anda akan merasa aman jika di repetisi akhir mereka kehabisan tenaga. Dengan begitu, mereka bisa memaksimalkan angkatan bebannya. Ingat, fungsi spotter di sini bukanlah untuk membantu partner untuk mengangkat bebannya pada setiap repetisi, namun hanya memegang beban dan bersiap membantu ketika dibutuhkan. Hanya untuk mengawasi jika di repetisi akhir ternyata failure. 10. Failure. Failure adalah momen di mana kalian harus berjuang untuk menyelesaikan repetisi terakhir ketika mengangkat beban. Jadi, nantinya mungkin akan ada momen di mana Anda sudah tiba pada repetisi tertentu untuk sekuat tenaga mengangkat beban dan bahkan minta bantuan butuh supporter untuk membantu. Inilah ciri latihan fitness yang optimal. Ketika di repetisi akhir Anda hampir failure atau bahkan benar-benar failure, berarti tanda beban tersebut sudah cocok dengan Anda. 11. Cutting. Cutting adalah fase atau rentang waktu di mana training dan diet ditujukan untuk mengurangi kadar lemak tubuh yang menutupi otot sambil mempertahankan massa otot sebanyak-banyaknya. Fase ini kalian akan butuh sesi cardio training untuk membakar lemak. Untuk mencapai otot kering, Anda harus mengikis lemak-lemak yang ada setelah berhasil melewati fase bulking. Dengan begitu, otot Anda akan terlihat secara detail. 12. Bulking. Bulking merupakan suatu istilah yang menggambarkan kegiatan atau aktivitas selama masa otot sebanyak-banyaknya. Bulking bisa dilakukan dengan latihan angkat beban atau diet yang sehat. Jangan merasa khawatir, karena setelah otot Anda terkumpul banyak, Anda bisa melakukan program cutting agar otot tersebut bisa terlihat secara lebih detail. Bulking juga berarti Anda bisa makan sebanyak-banyaknya, karena Anda tetap harus memperhatikan karbohidrat dan protein yang masuk ke dalam tubuh. Bukan sekedar badan besar lalu jadi gemuk. Program bulking terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu clean bulking dan dirty bulking. Clean bulking adalah program bulking dengan membatasi asupan makanan dengan tidak lebih dari 500 kalori per hari. Sebaliknya, dirty bulking adalah program bulking dengan tanpa adanya batasan makanan atau batasan hitungan kalori. 13. Cool down. Cool down adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan pada akhir latihan untuk menstabilkan detak jantung secara bertahap. Kegiatan cool down bisa dilakukan dengan cara melakukan peregangan statis agar membuat otot lebih fleksibel. 14. Core training. Core training merupakan program latihan yang melibatkan otot inti, yaitu otot perut dan punggung bawah. 15. Juice atau jus. Dalam dunia fitness, istilah juice atau jus adalah jargon atau slang untuk steroid. Jadi ketika kalian mendengar pembicaraan orang-orang di tempat fitness tentang jus, itu bukan berarti jus buah segar, namun artinya adalah steroid. 16. Superset. Superset merupakan metode latihan yang dilakukan dua gerakan atau lebih secara berurutan dengan tanpa adanya waktu istirahat. Misalnya, setelah Anda melakukan gerakan chest fly, Anda langsung melakukan gerakan bench press tanpa jeda istirahat. Metode ini sangat cocok untuk meningkatkan heart rate atau detak jantung Anda untuk menjadi lebih kuat lagi. Program latihan ini dilakukan agar bisa memberikan tekanan yang baru pada otot sehingga otot bisa mencapai kondisi hipertrofi. 17. Drop set. Latihan drop set dilakukan dengan cara menyelesaikan 3 set secara langsung tanpa adanya jeda istirahat antara set. Set pertama dilakukan dengan beban terberat sehingga pada repetisi failure. Set kedua dilakukan dengan menurunkan beban sebanyak 5-10% sampai titik repetisi failure.
Dan set ketiga dilakukan dengan mengurangi beban sebanyak 5-10% sampai repetisi failure. Program ini dilakukan agar bisa memberikan tekanan yang baru pada otot sehingga otot bisa mencapai kondisi hipertrofi. 18. Repetition maximum atau RM. Repetition maksimum adalah beban maksimal yang bisa Anda angkat dalam suatu repetisi. Sebagai contoh, Anda bisa mengangkat barbel dengan gerakan bench press seberat 100 kilo hanya dalam satu kali angkat. Maka 100 kilo tersebut terhitung sebagai 1 RM untuk gerak bench press. 19. Muscle protein synthesis. Muscle protein synthesis adalah proses yang terjadi secara alami di dalam tubuh di mana protein diproduksi untuk memperbaiki kerusakan sel otot mikro akibat latihan fitness yang intens. 20. Piramid. Piramid adalah program latihan piramid dilakukan dengan beban yang ringan namun repetisi yang tinggi, lalu menambah beban secara bertahap di setiap set dengan mengurangi beban. 21. Full range of motion. Secara pengertian, range of motion bisa diartikan menjadi rentang gerak penuh dalam melakukan suatu gerakan. Misalnya Anda melakukan bench press. Gerak mengangkat barbel dari atas dada ke atas secara penuh lalu turun lagi ke atas dada adalah range of motion. 22. Overload. Overload adalah suatu latihan yang memaksa otot untuk bekerja melebihi kemampuannya. Yang bertujuan untuk melatih otot atau MMC adalah proses memberikan stimulasi secara sadar pada bagian otot atau kelompok otot tertentu untuk memaksimalkan kontraksi otot.